Senang rasanya kalau hari ini saya bisa ketemu dengan orang-orang yang memang sudah lama menjadi inspirasi buat kita semuanya. Orang-orang yang sudah saya kenal, yang lama nggak ketemu, akhirnya ketemu di ruang publik KSTV yang selalu tayang setiap hari, bisa Anda saksikan dan juga bisa melalui YouTube channel KSTV Official. Ini mungkin akan bisa menjadi inspirasi buat kita semuanya karena di usianya yang masih muda, selain bisa dibilang tokoh masyarakat, tamu saya hari ini juga mempunyai satu usaha yang luar biasa. Siapa tahu besok-besok saya bisa nyangkut di situ gitu kan. Jadi ini sudah selesai protokol kesehatan, jadi kita lepas masker. Ada Mas Husnul Arik, beliau ini adalah anggota Dewan dari Kabupaten ya. Iya. Kemudian ya kita nanti akan bicara tentang keseharian beliau dari dunia politik, kemudian juga ya secara kehidupan beliau seperti apa, kemudian kita gali apa yang bisa kita ambil baik-baiknya saja. Mudah-mudahan tidak ada jelek-jeleknya ya. Siap. Kita pakai saja dulu Mas Pipin, panggilannya Mas Pipin ya. Betul Mas Fendi. Nah, Mas Pipin. saya pikir nanti udah berubah panggilannya begitu menjadi anggota dewan. Apa kabar Mas Pipin? Alhamdulillah sehat Mas Fendi. Aduh, ini kalau Mas Fendi juga sehat kan? Alhamdulillah sehat sampai hari ini dan kita harus terus sehat protokol kesehatan ya. Amin, siap. Berapa tahun kita nggak ketemu ya Mas kira-kira? 7-8 tahun. Sejak Anda mempunyai yang di sana itu ya, nggak pernah ketemu ya. Jadi boleh cerita sedikit Mas Pipin ini, kalau boleh kita tahu, beliau selain anggota dewan di Komisi 4 yang membidangi pendidikan, kemudian kesehatan, kemudian ada tenaga kerja, kemudian dan PPD, kemudian ada untuk kesejahteraan ibu dan anak. Beliau ini Mas Pipin ini juga bukan salah satu, beliau ini adalah owner ya. Insya dari aku dedek ya. Owner dari Media Nusantara Network. Media Nusantara Network yang bergerak di bidang siaran radio. Betul. Namanya adalah radionya kebetulan ada beberapa. Satu bagiannya ada di Kediri. Masih ada lawan nggak? Salah satunya di Kediri ya. Iya betul. Oke. Jadi boleh disebut nggak radionya? Ya kalau boleh numpang promosi. Boleh ya. Dikit nggak apa-apa, namanya saja. Kan nggak kita bicara tentang programnya Betul. ya. Di Radio Panjalu ya. Di Radio Panjalu dan Jaya Katwang. Dan ada usaha-usaha lain juga kan yang saya tahu kan ya. Alhamdulillah dia Mas Kendi. Iya. Jadi kalau pengen sehat, kulik sama beliau. Beliau juga tahu caranya hidup sehat seperti apa. Kalau yang itu nggak dipromoin ya. Kecuali pas lagi iklan Mas Kendi. Mas Pipin. Iya. Boleh cerita sedikit. Kalau biasanya ini kan yang selalu saya tanyakan narasumber saya itu kan adalah kita kata peribahasa kan tak kenal maka tak sayang. Betul. Iya. Mas Pipin ini kalau boleh kita tahu lahir di mana, menghabiskan masa sekolahnya, remajanya itu di mana? Iya. Alhamdulillah saya lahir di Lamongan. Oke. Di Lamongan 45 tahun yang lalu. Kemudian SMP saya hijrah di Bali. Sorry SMA Mas Kendi. SMA saya ikut kakak yang kebetulan PNS harus mobiling di Bali. Kemudian akhir SMA saya ada di Gresik. Bisa bahasa Bali berarti ya? Ken kabari Mas Kendi. Insya Allah. Kalau saya biasanya tanya ke orang yang lebih ini biasanya kan begini kalau bahasa Balinya. Punat pigatre. Mantap Mas Kendi ini. Bisa semuanya. Dikit-dikit lah. Karena saya juga seneng udah lama nggak ke Bali soalnya. Iya. Setelah itu kuliah di? Saya kuliah di Malang, alhamdulillah lulusan alumni dari Universitas Brawijaya. Administrasi niaga, cuman agak lama di sana karena transfer dari D3 ke S1. Kita juga sempat kerja bareng ya. Betul. Di salah satu perusahaan seluler terbesar di Indonesia, Pak. Iya. 90% sahamnya milik orang Indonesia. Oh, masih ingat. Dan akhirnya resign. Why? Pertanyaannya. Bukankah di situ sudah enak? Gajinya tinggi, ya kan? Terus terang, Anda kan termasuk bukan dari ini ya kan, bukan dari outsourcing kan? Betul. Tapi adalah karyawannya di situ kan, gitu loh. Iya, kalau tinggi relatif Mas Gede ya. Kalau ketinggian saya mungkin tidak sebanding dengan tingginya Mas Gede kan begitu. Ya kalau secara postur tinggi saya. Oh gitu. Tapi kalau secara gaji jauh kan gitu. Why? Kenapa harus resign? Iya, kebetulan ada satu usaha yang saya gelutin Mas Gede. Satu usaha yang saya gelutin di dunia herbal. Kemudian ada media juga yang harus kami kawal. Supaya fokus, sehingga kurang lebih 5 tahun yang lalu saya memutuskan untuk resign dari perusahaan seluler terbesar di Indonesia itu dan lanjut untuk fokus di dunia usaha gitu Mas. 5 tahun bergerak di dunia usaha, kemudian juga Anda sebagai anggota Dewan di Komisi 4. 4. Iya.
Berarti sebentar, waktu Anda ada di perusahaan seluler itu apakah sudah terbersit bahwa memang nanti akan terjun ke dunia politik? Belum. Jadi belum ada pikiran sama sekali untuk terjun di dunia politik. Jadi waktu itu memang kebetulan ada teman yang berangkat ke dunia politik, kemudian belajarlah saya belajar dengan beliau, kemudian sampai titik tertentu saya harus memutuskan untuk terjun di dunia politik. Nah, pertanyaannya, Iya. ini perjalanan Anda berarti kan cukup singkat langsung bisa masuk di anggota dewan, gitu ya? Iya. Ini kalau boleh saya ngomong, kenapa di partai politik yang sekarang, di Nasdem? Nasdem menurut saya partai politik yang luar biasa. Dengan semangat restorasi, gerakan perubahan untuk lebih baik, menata sebuah ruang politik yang sedemikian rupa, tanpa mahar, kemudian punya gagasan yang luar biasa untuk membangun bangsa. Waktu itu kan padahal kalau 5 tahun terakhir itu kan seperti pada saat Anda masuk ke dunia politik kan ada beberapa partai politik baru. Betul. Yang menggait anak-anak muda waktu Iya. itu, iya kan? Iya. Nah, pilihannya ternyata di Nasdem. Ini memang saya nggak tahu apakah ada saran dari teman-teman yang tadi disampaikan Mas Pipin atau memang murni jenengan tuh punya pemikiran sendiri dan belajar Nasdem itu seperti apa sih? Kenapa saya harus masuk di Nasdem? Atau mungkin ada banyak partai-partai yang ada pelajari akhirnya memutuskan mengerucut Anda pilih ke Nasdem? Tentunya untuk mengambil sebuah keputusan, salah satunya adalah informasi. Oke. Informasi yang saya dapat dari teman yang kebetulan berangkat dari partai Nasdem, berangkat dari partai yang sama, saya kaji, saya pelajari apa sih Nasdem, bagaimana sih Nasdem, dan akhirnya kami putuskan Nasdem. Tentunya bukan tanpa pertimbangan, Mas Andi. Banyak hal yang akhirnya mengarahkan hati dan pikiran saya. Oke, saya pilih Nasdem sebagai armada, sebagai perahu terbesar saya untuk masuk di dunia politik. Kadang orang berpikir kan melihat sosok atau figurnya yang ada di ketua partainya begitu. Nah, berpengaruh nggak di situ? Pastinya berpengaruh. Pastinya berpengaruh, Mas Kendi. Beliau adalah sosok yang sangat arif dan bijaksana. Hampir semua waktu pemikirannya memang dicurahkan untuk kepentingan bangsa. Sesuai dengan nama Anda ya, Arif. Iya. Pak Arif Surapalo gitu. Dia kan dah. Oke, begitu masuk ada perubahan-perubahan nggak dalam diri Anda? Maksudnya begitu masuk pertama kali ke partai begitu, apa sih perubahan yang Anda rasakan? Perubahan ya tentunya karena saya melekat sebagai wakil rakyat, tentunya banyak hal yang harus saya lakukan, khususnya membagi waktu antara kebutuhan keluarga, antara kebutuhan usaha dan kebutuhan saya di partai maupun di DPRD. Ada luangan waktu yang harus saya sisipkan untuk kemaslahatan masyarakat maupun umat yang khususnya ada di dapil saya, Mas Kendi. Ya, dan itu tentunya tidak mudah begitu ya. Betul. Untuk bisa apalagi yang biasanya. Tetapi saya berpikir begini, tidak jauh berbeda pada saat Anda ada di instansi di mana Anda mengurusi banyak orang pula begitu kan. Karena Anda kan juga basicnya kan di IO juga. Betul. Kan? Jadi sudah tahu karakter-karakter orang-orang itu seperti apa. Begitu, itu membantu banget nggak sih kira-kira pada saat Anda masuk ke dunia politik? Sangat membantu, sangat membantu. Bahkan sampai mulai dari awal proses saya memutuskan untuk ikut di pilihan legislatif tahun 2019 itu sangat mempengaruhi dan manfaatnya sangat luar biasa. Jadi kalau seandainya Mas Kendi mau nyalek nih, saya pastikan ini mudah banget gitu kan. Karena apa yang dilakukan Mas Kendi ya bersamalah prosesnya nanti. Saya harus belajar dong sama Mas Pipin berarti. Tinggal armadanya saja. Nah itu dia, saya belajar sama beliaunya, termasuk ke partai yang sama, jadi anggota dewan. Betul Kendi. Enaknya apa sih tapi jadi anggota dewan? Enaknya menurut saya sampai saat ini adalah kita bisa memberikan manfaat kepada orang. Jadi ketika kita bisa memberikan bantuan kepada orang, say thank you saja yang mereka berikan itu sudah luar biasa. Kebanggaan gitu Mas Kendi. Karena kerjaan-kerjaan Anda juga kerjaan yang tidak mudah begitu. Sekarang terjun ke dunia politik yang memikirkan banyak, bukan hanya satu bidang begitu kan ya? Betul, nah, Mas Kendi. Itu dia. Mas Pipin, di dunia politik itu kan beberapa tahun belakangan, 5 atau 10 tahun terakhir ya. Anak-anak muda itu milenial itu kan lebih mulai tergelitik untuk masuk ke partai politik. Artis-artis di Jakarta khususnya kan banyak digait oleh partai politik. Kalau menurut pemikiran Mas Pipin sendiri secara garis besar, apakah memang pendidikan dunia politik untuk anak muda itu sudah
tepat sasaran atau sudah mencapai target, atau memang mereka yang masih anak-anak muda itu cari sensasi mungkin begitu. Jadi siapa tahu untung-untungan gitu kan, jadi PNS juga agak susah misalnya begitu ya kan, kerjaan juga agak susah. Kalau coba deh terjun ke dunia politik, siapa tahu kalau misal jadi terus kemudian bisa masuk ke anggota dewan kan lumayan gitu kan. Dari kacamata Anda seperti apa? Gini Mas Kendi, kita coba flashback di belakang dulu bahwa semua yang kita konsumsi ini adalah memang benar-benar produk politik. Jadi bicara produk hukum yang ada di pemerintahan daerah, pemerintahan pusat sampai tingkat desa, ini adalah produk politik. Artinya semua kebijakan banyak sekali campur tangannya dan memang ada di sana. Contoh, ketika bicara pemilihan Kapolri, tetap harus ada peran dari partai politik. Menentukan pilihan kepala daerah tetap ada peran partai politik. Jadi di Indonesia ini tidak akan lepas dari partai politik. Nah, kemudian bagaimana dengan anak-anak muda yang saat ini bergabung di partai politik, bahkan ada beberapa artis gitu kan. Ini saya pikir sebuah keharusan, tidak hanya kepada kita yang di usia dewasa, tidak hanya pada kita yang memang di dunia akademis, tapi anak-anak muda, milenial sudah waktunya untuk terjun di dunia politik. Karena anak-anak muda ini nanti akan banyak memberikan warna, apalagi kita bicara era digital, era milenial seperti ini, gen apa mas ini sampai Gen Z ini, Gen Z sampai Gen Z ini kan satu kebutuhan yang mereka harus implementasikan. Jadi perubahan yang ada di pemerintahan di negara kita tentunya akan bagus lagi ketika diberikan warna oleh anak-anak muda. Gitu mas. Artinya pada saat dulu itu kan orang-orang yang ada di partai politik biasanya kan generasi dari turunan biasa begitu kan. Bukan nepotisme kan. Bukan, jadi zaman dulu, kalau sekarang kan udah beda. Nah, basicnya juga kayak misalnya artis-artis sekarang kan memang belum pernah terdengar mereka terjun ke dunia politik, tiba-tiba masuk kan begitu. Sebut sajalah, kita nggak bicara partainya ya, kita bicara ada Krisdayanti, Mulan Jamila, Giring Niji, Hengki Kurniawan yang jadi wakil bupati sekarang misalnya begitu. Nah, mereka memang apakah dimanfaatkan oleh partai politik untuk mendapatkan suara banyak sehingga partainya bisa memimpin di salah satu daerah, atau memang sebenarnya mereka itu mampu begitu? Bisa keduanya mas Kendi. Bisa keduanya. Jadi ketika bicara orang untuk memenangkan pilihan, satu harus dikenal dulu. Jadi percuma pada titik tertentu kapasitas dan kapabilitasnya tinggi, cuman popularitasnya juga rendah, itu juga agak sulit. Jadi saya meyakini para artis yang terjun di dunia politik ini memang memberikan dampak elektoral yang bagus terhadap nama besar partai politik. Lantas kemudian bagaimana dengan kompetensinya ketika beliaunya masuk di dunia politik? Saya yakin ini akan mengalir bisa. Saya yakin akan mengalir bisa, karena ketika berinteraksi kesehariannya, kemudian bertatap muka, kemudian belajar, learning by doing pasti bisa dijalani. Karena bicara untuk membantu atau memberikan manfaat kepada masyarakat, ini tidak harus dengan background partai politik. Karena implementasinya setiap komisi juga beda-beda, gitu kan. Dan saya pikir apa yang sudah dilakukan hampir oleh seluruh partai politik hampir sama. Ada nama-nama besar, tokoh-tokoh besar, termasuk artis yang memang bergabung di dunia politik. Insya Allah tujuannya sama, mengangkat nama besar partai politik, dan tentunya saya yakini mereka punya kompetensi yang bagus. Kalau Nasdem sendiri melihat? Kami melihat secara pribadi nih Mas Kendi ya. Secara pribadi kami melihat karena di Nasdem juga banyak artis yang kemudian terjun di dunia politik, dan saya yakini mereka bisa mengimbangi apa yang menjadi tugas dan fungsinya beliau ketika menjadi legislatif, ketika beliau ada di dunia partai politik. Bisa menjalankan visi misi dari Nasdem ya. Siapa sih Mas kalau boleh saya tahu yang dari Nasdem? Salah satu yang terdekat mungkin yang sempat di dapil kita itu Mbak Vena Melinda. Mbak Vena Melinda yang masih eksis. Kemudian mungkin kalau di dunia broadcast Mas Kendi sangat paham
dengan MC yang kondang, Mas Farhan. Duta besar sekarang. Bukan Ban. Duta besar bukan di Australia bukan sih? Bukan ya? Itu ada di DPR RI. Oh iya. Satunya siapa yang jadi duta besar di Australia, lupa saya. Ya ada beberapa kayaknya. Tantowi Yahya. Iya. Kalau di Nasdem itu ya. Oke, tapi melihat dari komisi jenengan sendiri Mas, yang membidangi ada beberapa termasuk pendidikan ya. Betul. Pendidikan. Melihat pendidikan di masa pandemi sekarang ini seperti apa teman-teman di komisi jenengan ini melihat khususnya di wilayah kabupaten? Artinya pendidikan terkait dengan masa pandemi. Otomatis kan pasti walaupun ini ada fenomena bulan Juli akan dilakukan PTM, pembelajaran tatap muka, tetapi ternyata pandemi ini kan yang terkonfirmasi di akhir-akhir minggu sekarang kan melonjak cukup tinggi begitu. Bagaimana Anda melihat kesiapan teman-temannya ada campur tangan ya sih dari sumbangsih dari teman-teman anggota dewan ke pihak pemerintah? Ya, tentunya kalau sumbangsih atau masukan dari DPRD pastinya ada. Tentunya eksekutif pun punya analisa yang sangat kuat, punya pertimbangan yang sangat kuat, apalagi dipimpin oleh sosok bupati muda yang punya talenta luar biasa, energi, keingintahuannya juga cukup besar. Artinya beliaunya pasti ketika memutuskan sesuatu penuh dengan pertimbangan, tidak hanya melihat satu sisi. Jadi ketika proses belajar mengajar yang sampai saat ini belum dibuka tatap muka, tentunya banyak pertimbangan. Terlebih kita pahami bahwa beberapa minggu terakhir ini tren pandemi, tren COVID, penyebaran di Kabupaten Gede juga semakin naik, Mas Kendi. Jadi saya juga menghimbau kepada orang tua, kebetulan ini masa libur Mas Kendi ya. Nanti semoga saja sih kita juga pengen mereka segera bertatap muka dalam hal kegiatan belajar mengajar. Akan tetapi kondisi keselamatan ini adalah prioritas utama supaya tidak merebak lagi semakin luas. Saya melihat sosok Mas Pipin yang dari depan saya itu beda karakternya dari dulu loh ya. Sama lah Mas Budi. Enggak, saya selalu tanyakan ke anggota dewan begini. Ke Pak Dodi pun saya tanya, apakah memang ada pembelajaran karakter bagi mereka yang terjun ke dunia politik sehingga memang segala sesuatu itu ada totok kromonya yang beda gitu loh. Ada nggak sih hal yang seperti itu gitu? Kayak beda gitu. Jadi kayak misalnya saya ketemu sama Mas Dodi, kebetulan Mas Dodi kan juga beliau ketua kami. Terus kemudian sering ketemu lah intensitasnya saya dengan Mas Dodi karena ternyata beliau itu kan adalah di kelas saya gitu kan. Kelihatan tua saya berarti. Jadi berbeda begitu. Jadi pada saat sorry ini agak nggak dengar. Nah jadi apakah memang dalam kayak misalnya beginilah. Untuk kita menjadi seorang dokter, jadi kan ada attitude atau manner yang harus kita pelajari. Bagaimana menjadi dokter yang baik. Seperti seorang presiden, dia juga harus punya totok kromo atau attitude yang berbeda, dia harus dipelajari. Menjadi anggota dewan, ada nggak sih hal seperti itu yang memang harus dipelajari sehingga akan sedikit mengubah karakter kita biasanya gitu? Jadi kalau semacam dasar dalam bentuk pelatihan membangun karakter ada Mas Kendi. Ada khususnya itu dilakukan oleh masing-masing partai. Tiap partai ada pembekalan, ada BIMTEK, bagaimana salah satunya membangun karakter diri. Cuman kalau saya bawaan Mas Kendi. Kalau saya makanya harus berpikir lagi. Tadi Mas Upin bilang monggo kalau mau belajar karena aja gini. Saya berpikir bisa nggak saya jadi mereka yang harus jadi. Sedangkan Mas Upin tahu sendiri saya kan orangnya kan orang Jawa bilang cerawak ya. Bisa bahasa tutur katanya kan juga apa adanya begitu kan. Mas terjun ke dunia politik kemudian juga Anda sibuk sebagai pengusaha. Dan usahanya bukan hanya 1-2 gitu kan. Tadi yang Anda bilang bahwa di media network pun Anda punya 5 radio yang tersebar bukan hanya di Kediri saja kan? Tepatnya bukan 5 Mas Kendi. Berapa? Ya ini saya agak ngomong bisik-bisik boleh. Bisik-bisik dengar semuanya. Jadi kebetulan hanya ini ya. Jadi cuman CEO. Jadi artinya saya mengawali itu. Ada 75 radio. Tuh kan? Jadi buntutnya doang ya bener 5. Berarti 75 radio dan itu tersebar di berapa kota atau berapa provinsi? 1, 2, 3, 4 provinsi. 4 provinsi. Mengaturnya gimana Mas Pipin? Anda kan juga harus
aktif misalnya begitu kan, mengurusin dunia pendidikan, dunia kesehatan yang ada di wilayah pilihan Anda di kabupaten begitu sebagai anggota dewan di komisi itu begitu. Sementara Anda juga harus memikirkan 75 media atau radio di 4 provinsi yang karyawannya pasti banyak kan gitu. Ada satu TV lagi ya. Nah, itu dia. Mumet nggak Mas? Gimana Anda memikir itu? Dan nggak ada perubahan dari segi fisiknya Mas Pipin dari zaman dulu sampai sekarang gitu. Muda? Iya, dulu juga punya usaha apa namanya waktu itu saya lupa. Semacam franchise gitu kan dulu ya juga kan. Iya. Nah, itu dia. Bagaimana Anda memanage itu? Anda manage sendiri atau ada campur tangan di balik itu istri yang ikut berperan di dalamnya? Alhamdulillah kalau istri memang sengaja tidak saya libatkan di kegiatan keseharian. Jadi saya penuh juga dengan keterbatasan Mas Kendi. Saya alhamdulillah dikaruniai banyak kesempatan sama Allah Subhanahu wa taala dengan dikelilingi oleh orang-orang yang hebat. Jadi saya tidak mungkin bisa eksekusi, tidak bisa mungkin menjalankan ini sendirian. Banyak tim saya, teman-teman saya, rekan-rekan saya yang bisa membantu ini, mengelola ini, mengelola radio, baik dari kualitas siar ada sendiri, kuantitas siar ada sendiri, kemudian di unit usahanya juga ada sendiri, di yayasan sosial juga ada sendiri, di kedewanan juga ada sendiri. Alhamdulillah. Saya dikelilingi oleh orang-orang yang hebat. Perkembangannya cukup pesat begitu ya. Jadi kalau ketemu beliau ini harus melalui proses yang nggak mudah. Cukup harus melalui asistennya, nanti ke sekretarisnya. Belum tentu bisa ketemu, harus ada waiting list. Jangan-jangan saya kalau mau ketemu sama beliau. Tapi sehari-hari Anda ada di mana nih kalau misalnya mau ketemu gitu? Apakah selain di di kantor dewan? Saya kesehariannya ada di Kabupaten Kediri di Gurah. Tetangganya Mas Yakob. Oh iya. Kalau saya kan belum tahu, taunya kantornya yang di radionya itu kan begitu. Betul, Mas Kandi. Mas, yang menjadi istilahnya ya, cita-cita Anda yang belum tersampaikan selama Anda menjadi anggota dewan selama 5 tahun ya sudah ya? Belum baru 2 tahun 2019 ya. Apa yang punya secara pribadi begitu, bukan visi misi dari Nasdem ataupun bukan tugas Anda sebagai komisi berapa tadi, komisi 4, tetapi ada nggak sih visi sendiri dari Anda, cita-cita pribadi ya Mas Kendi? Misalnya seperti itu. Saya mau doanya aja Mas Kendi, jadi semoga ini bukan sebuah ria gitu kan. Satu hal yang mungkin belum terselesaikan, apa yang pernah jadi angan-angan saya adalah develop panti asuhan. Yatim piatu, walaupun di kabupaten yang berbeda itu sudah jalan, cuman memanagenya kan bukan saya 100%. Saya berharap nanti bisa terrealisasi di Kabupaten Kediri, bisa membantu beberapa anak yatim piatu dalam sebuah wadah yayasan Bait Al-Quran. Sudah ada proses? Alhamdulillah lahan sudah ada. Mohon doanya nanti biar bisa segera terbangun dan bisa memberikan manfaat buat masyarakat. Pastilah, kita tunggu ya Mas ya. Amin. Istri pernah komplain nggak sih Mas dengan sibukan Anda sejauh itu? Awal-awalnya mungkin iya kali Mas Kendi ya, pada umumnya seorang istri lah kalau sering ditinggal suaminya. Tapi memaklumi insya Allah. Ada waktu khusus buat mereka, anak sama istri? Ini salah satu kejelekan saya Mas. Why? Ya, jadi memberikan waktu khusus ini masih belum sempat kepikiran. Gitu. Sabtu atau Minggu masih sibuk juga? Biasanya Sabtu Minggu malah padat. Jadi beberapa case mereka saya ajak. Kunjungan keluar kota atau? Lebih tepatnya ketika ada kegiatan di Kabupaten Kediri, Kota Kediri, walaupun di tempat yang berbeda, yang penting saya aja nanti saya transitkan di mana gitu Mas Andi. Me time-nya berkurang begitu ya? Betul, quality time-nya memang berkurang, tapi insya Allah memahami Mas Kendi. Anak berapa sih Mas sekarang? Alhamdulillah 2 Mas Kendi, satu di Sanawiyah, yang satu masih kelas 5 mau naik kelas 6. 2 masih dari satu istri ya?
Ya, Bercanda, saya bercanda. tipikal yang paling setia Mas Gede. Iya, kalau begini udah lama gak ketemu ya. Obrolan-obrolan yang biasanya dulu canda tawa. Iyalah. Gila ngomongin politik melulu dari tadi gitu. Iya, Mas, Mas. tapi anak rencana memang tambah lagi atau cukup 2? Insya Allah pengen nambah lagi. Laki perempuannya? Ini kebetulan dua-duanya perempuan. Nah. Nanti kalau rezeki dari Allah kemudian ada, alhamdulillah. Yang kecil usia? Aduh Mas Hendi, mohon maaf. Kalau usia itu saya sulit. Saya sampaikan aja mau naik kelas 6 tuh usia berapa Mbak ya? 12-an kali ya, 11-12? Ya, Oh. saya paling sering dikomplain kalau bicara tanggal lahir, ulang tahunnya kapan, enggak. Waduh, hafal. berarti bagaimana ada kalau misalnya tiba-tiba anak komplain, panggilnya apa sih? Kalau manggil anak. Enggak, Oh, anak panggil anak. ke jenengan. Ayah. Ya, tiba-tiba dia ulang tahun, ayahnya lupa, nggak ada di rumah, di luar kota. Gimana, sempat nggak ada anak pernah komplain kayak gitu? Yang pasti mamanya tahu. Mhm. Itu kan. Jadi ketika saya ditanya tanggalnya berapa, bulan berapa, saya lupa. Mhm. Tapi minimal saya ingat selalu hari ulang tahun istri saya. 12 Agustus tahun 80. Ulang tahun perkawinan? Aduh. Mohon maaf. Jadi Saya hanya paling ulang sulit tahun, mengingat hal ulang itu. tahun istri yang tahu, 12 Iya. Agustus. Iya. Oke, nanti buka lagi ya. Ya. Enggak, ini sudah canda aja. Kadang-kadang Iya, memang iya. kesibukan. Betul. Memang sebagai laki-laki itu kan memang kadang-kadang nggak inget. Iya. Jangankan ulang tahun istri, ulang perkawinan aja memang kadang-kadang lupa. Iya. Apalagi ulang tahun anak kan Iya, gitu. iya. Tapi yang pasti nggak lupa sama istri sama anak gitu yang Iya, penting. yang penting gitu. maksudnya. Mas, Iya. ini kalau ada apa namanya tips begitu, saya selalu di closing statement itu selalu menanyakan ataupun meminta kepada narasumber saya, apalagi yang masih muda-muda milenial begitu, masih usia 40-45 kayak jenengan. Ada tips atau apa yang disampaikan ke masyarakat khususnya generasi milenial supaya mereka terjun, mereka untuk memulai terjun ke dunia politik kadang-kadang punya pikirannya kan buruk ya. Iya. Kadang-kadang berpikiran, duh politik itu jahat, politik itu apa namanya terlalu kotor. Ada yang seperti itu. Padahal sebenarnya politik itu kan kalau kita dari beberapa narasumber saya mengatakan sebenarnya enggak. Tergantung bagaimana kita mensikapi masuk ke dunia Betul. politik itu sendiri. Nah, untuk membersihkan stigma-stigma seperti itu, mungkin ada yang mau disampaikan ke teman-teman khususnya generasi muda kayak kita lah. Ya, ini masih bicara politik lagi. Nah, Ya? iya. Timo di kamera sini, Mas. Oke, di sini. Seperti yang tadi saya sampaikan di awal Mas Gendi, bahwa apapun setiap gerak kita ini dipengaruhi oleh produk politik. Saya yakini banyak di luaran generasi-generasi muda adalah orang-orang baik. Jadi ketika ada pemikiran, ada persepsi bahwa politik ini kotor seperti yang tadi disampaikan Mas Gendi tanda kutip, marilah kita gabung di partai politik. Saya yakini banyak orang-orang yang baik dan kita bangun bersama-sama supaya politik dan kemudian nanti bangsa ini memiliki kebijakan yang baik. Itu Mas Gendi. Ya, kita nanti banyak belajar. Saya mudah-mudahan kalau misalnya menghubungi juga lebih mudah, bertemu Siap. juga tidak susah. Karena kebetulan saya kenal beberapa teman yang ada di Iya. di situ ya, di radio situ. Mas Pipin, sekali lagi terima kasih waktunya. Walaupun masih banyak hal yang pengen saya gali, karena kita lama juga nggak ketemu. Waktu setengah jam itu rasanya hanya 1 menit perasaannya. Iya, betul. Tapi mudah-mudahan teman-teman ini akan bisa menjadikan inspirasi buat kita semuanya. Kita gali yang terbaik dari Mas Pipin, masih usia 45, usahanya udah segitu banyak. Dan saya yakin juga kalau Anda pengen belajar, monggo. Saya yakin Mas Pipin pun pasti juga akan terbuka buat siapapun untuk belajar, baik belajar masalah dunia politik, Iya. bicara tentang bisnis, Iya. pasti akan terbuka. Tinggal nunggu waktu Anda saja. Mudah-mudahan beliau punya waktu yang cukup. Karena untuk keluarga aja kadang-kadang susah, apalagi buat Anda, apalagi buat saya gitu ya. Tapi sekali lagi thank you ya, Iya, sukses terima di komisi jenengan Terima kasih, mudah-mudahan. terima kasih, Mas Gede. Dan jangan lupa teman-teman untuk selalu menyaksikan podcast Ruang Publik KSTV setiap hari dan juga bisa melalui YouTube channel KSTV Official. Sampai jumpa.